Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan untuk di sepanjang bulan Juni 2024 untuk Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Leo. Tapi seperti biasa, sebelum memulai mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Leo dengan pasangan asmaranya. Jadi nampaknya di sini tuh Leo terlalu analitis ya kepada si pasangan. Mungkin ya dia merasa bahwa sikap seperti ini harus dia lakukan gitu. Soalnya ketika melihat bagaimana kepribadian si pasangan, bagaimana cara si pasangan menjalani relationship dengan Leo, Leo mungkin menemukan bahwa ada sikap-sikap si pasangan ini tuh yang membuat keadaan yang justru bisa merugikan Leo ini gitu. Ya. Nah, atau mungkin sebenarnya si seseorang ini tuh nampaknya kurang ideal ya, kurang ideal di matanya Leo gitu. Ada aja dapatnya Leo tentang si pasangan ini tuh yang tidak berkenan di hatinya dia gitu ya. Ada aja sikap si pasangan yang bikin Leo ini tuh bisa ilfil lihat dia gitu. Jadi kayak daya tariknya si dia ini tuh untuk membuat Leo bersikap manis, bersikap lembut, welcome gitu ya, hangat. Ini tuh nggak ada gitu loh. Ya, yang ada justru bisa bikin Leo kesal, bisa bikin Leo di situ tuh bahkan ngamuk gitu ya, pengennya kayak tanda kutip ngajarin orang ini gitu ya. Jadi nggak bisa di situ tuh Leo bersikap romantis ke dia tuh nggak bisa gitu ya. Mungkin memang ada penolakan ya dari Leo ini atas hadir si pasangan untuk beberapa, terutama kalau ini tuh orang yang bolak-balik ya berusaha untuk ngedekatin Leo gitu ya, entah itu mantan yang berusaha untuk rekonsiliasi atau orang yang coba untuk PDKT gitu ya, PDKT-in Leo gitu. Leo nggak bisa membuka dirinya Leo setidaknya untuk sampai bulan Juni ini ya. Nggak bisa membiarkan si seseorang ini tuh hadir dalam hidupnya Leo. Itu kalau mantan ataupun yang lagi PDKT gitu ya. Kayak nggak bisa nice aja. Iya, mungkin memang Leo punya kesan tentang masa lalu dengan si seseorang ini. Karena kalau Mari lihat yang lagi PDKT-in Leo ya, ini tuh bisa bukan orang baru, yang misalnya ini tuh teman dulu sekolah gitu ya. Misalnya ini tuh rekan yang pernah menjadi rekan kerja gitu. Ini tuh energi bukan energi orang baru gitu ya. Nah, memang Leo punya kesan yang tetap ada kesan yang bagus tentang si seseorang ini, walaupun dia ceritanya mantan gitu ya, tetap ada memori bagus. Tapi dalam memori ini tuh, tapi walaupun ada memori bagus itu tuh, tapi tidak membuat Leo ini berkenan gitu ya, berkenan untuk memperlakukan dia sebagai orang yang spesial bagi hidupnya Leo gitu ya. Nah, kalau hubungan ini masih terus berjalan sampai sekarang, ini tuh kadang-kadang ya Leonya bisa reaktif betul terhadap si pasangannya ini. Ada rasa kayak ingin mengontrol ya Leonya. Kalau Mari lihat, nggak bisa tenang Leo ngejalanin hubungan dengan si dia gitu. Mungkin Leo ini sesungguhnya punya niatan yang bagus gitu ya. Punya niatan dalam artian gimana caranya biar hubungan ini tuh bisa bebas dari kehadiran orang ketiga misal.
Kayak gimana caranya biar hubungan ini tuh menjadi rumah tangga yang langgeng, yang awet, yang di sana kebutuhan secara jasmani dan rohani bisa terpenuhi gitu ya. Tapi caranya Leo untuk bisa mendapatkan hasil seperti apa yang dia gambarkan dalam benaknya dia, caranya ini bisa jadi tuh agaknya keras gitu ya. Agaknya keras. Leo ini tuh nggak bisa mainnya itu tuh lembut-lembut ke dia, nggak bisa. Ngomong itu tuh lidahnya tajam gitu ya. Pakai acara nyindir gitu. Ya. Pakai acara ya rewel gitu, bawel gitu ya. Bisa aja pakai cara menghukum gitu tuh modelnya Leo ini. Itu ya. Menghukum. Jadi bukan pakai cara mengajak, bukan pakai cara merayu, menggoda gitu ya. Nah, bukan. Tapi mainnya tuh kayak straight to the point aja. Ngomong itu tuh capcus bla 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 gitu langsung ya. Tanpa ada di situ tuh filter kata-kata. Beberapa dari Leo justru bahkan dengan sengaja ya memilihkan kata-kata yang tajam gitu loh ya, memilih kata-kata yang memang keras gitu. Mungkin maksudnya Leo biar sekali ngomong orangnya langsung paham, atau mungkin menurut Leo memakai cara mengintimidasi itu tuh paling tepat, karena Leo yang kebetulan mari tarik energinya ini lembutnya ini di dalam. Sebenarnya ini tuh manusia yang lembut banget. Empati dan simpatinya itu tuh sebenarnya belum mati. Tidak mati. Jadi ini tuh bukan terlahir jadi orang yang memang kejam gitu ya. Tapi jangan-jangan ya pernah punya pengalaman gitu loh. Dan pengalaman itu tuh membentuk dirinya menjadi orang yang bertangan besi, yang dingin hati gitu. Ya. Yang jadinya itu tuh alot, keras, terlampau tegas gitu ya, membentuk dia itu tuh menjadi dingin gitu ya, berhati dingin gitu. Soalnya pernah mungkin dengan cara yang lembut, dengan cara yang bukan mengintimidasi, hasilnya kok kayak tidak kelihatan gitu ya. Bahkan mungkin beberapa dengan cara seperti itu justru dia yang jadi korban gitu ya. Nah jadi kayak wah nggak berlaku lagi. Cara permainan yang demikian itu tuh nggak berlaku gitu. Si pasangan ini tuh harus benar-benar di push, ditekan, dicambuk, tanda kutip loh ya, dicalan habis-habisan gitu. Dikeras-kerasin lah pokoknya gitu ya, dikasihkan aja terus-terusan satu sikap yang mungkin menurutnya Leo itu untuk menggugah si pasangan, untuk memecut si pasangan, untuk memotivasi si pasangan, dan lagi-lagi biar hubungan ini tuh enak jalannya. Nah, jadi beberapa mungkin Leo pakai prinsip yang kayak gini, sebelum terjadi masalah lebih bagus dilakukan upaya pencegahan. Tapi dalam upaya pencegahan ini itu tuh justru memberikan sebuah beban, karena beberapa dari Leo nampaknya tidak bisa santai ya, tidak bisa rilaks. Bawaan tuh serius terus, tegang terus, pikiran itu tuh mengantipasi terus gitu ya, niatannya mengantipasi. Tapi ya karena bawaan itu mengantipasi dengan pemikiran yang negatif ya, jadinya bawaan tuh tegang dan kaku gitu. Nah jadi itu tuh membuat suasana hubungan jadinya kok kayak berat banget bagi si pasangan ini itu ya.
Nah, kalau ceritanya hanya sebatas ditolak, ya mungkin si pasangan ya hanya sebatas kayak tadi PDKT atau niatan untuk kembali rekonsiliasi, mungkin si pasangan bisa ya terpukul tapi agaknya lebih bisa menerima gitu ya. Nah, cuman kalau ini dalam sebuah hubungan yang masih berjalan, ini tuh bisa kayak bikin si pasangan akhirnya gimana ya, ikutan mau terpancing, apa aku juga harus berlaku seperti itu juga ya sama Leo ini, walaupun mungkin dia sebenarnya tidak tegaan orangnya gitu, tapi bisa-bisa dia agaknya sedikit bingung, apa memang harus begitu dalam menjalani hidup, apa harus begitu menjalani hubungan, isinya itu tuh kasar aja gitu ya. Jadi dia bisa mempertanyakan tentang diri dia sendiri gitu loh. Mempertanyakan, apa aku terlalu pelan sama Leo ini ya? Apa aku terlalu bodoh ya? Atau gimana sih gitu ya? Mau dia kayak, ya terus yang benar itu tuh aku apa Leo? Bukankah harusnya dalam hubungan itu tuh ya tetap bereffort ya harus. Tapi effortnya itu tuh dua orang, dan dalam suasana effort ini tuh saling support, saling tolong, saling bantu untuk mengupgrade dengan cinta kasih sayang gitu. Bukankah harusnya seperti itu? Tapi kok aku ngelihat Leonya nggak kayak gitu memperlakukan aku ya, gitu. Nah, beberapa mungkin bukannya ingin akhirnya mencontoh sebagaimana Leo bersikap ke dia, tapi ini bisa juga yang, aduh ini kayaknya toksik terus nih. Kalau aku bersikap hanya patuh manut ke Leo, akunya bisa terjebak dalam hubungan yang toksik, dan ini tuh tidak baik untuk jiwaku gitu ya. Nah, jadi di situ tuh bisa ada kayak mau berancang-ancang, udahlah aku cuekin aja lah hubungan ini, gitu ya. Aku cuekin aja lah kalau enggak ya, gitu dia. Atau ya langsung bablas habis, apa aku harus memutuskan saja hubungan ini. Beberapa kalau rumah tangga mungkin tidak segampang itu ya, mau katakanlah putus, katakanlah berpisah, nggak segampang itu. Hanya saja mungkin udahlah dipahami aja lah si Leo ini, pokoknya pandai-pandainya aku aja lah untuk menjaga kewarasanku, gitu ya. Kalau bisa ada beberapa ditentang aja lah Leo ini, gitu, nggak usah terlalu mau ditekan seperti ini. Ada kebijaksanaannya dia timbul datang untuk memproteksi dirinya dia gitu ya. Mungkin selama ini bangsa yang oke, iya, baiklah, manut gitu ya sama Leo, gitu, ngalahan gitu sama Leo, nggih-nggih aja gitu sama Leo. Tapi nanti ini tuh mulai dia agaknya berharap kalau Leo ini tuh bisa berubah. Saya rasa mungkin selama ini udah coba-coba ya dia trigger. Kamu tuh kalau mau apa, bilang baik-baik, jangan kasar-kasar. Nah, mungkin dia begitu ya, contohnya aja seperti yang baru sampaikan barusan. Berusaha untuk men-trigger biar Leo ini tuh berubah gitu. Jangan yang seperti ini. Ini hubungan sepasang kekasih. Ini hubungan asmara. Bukan hubungan antara sipir sama tahanan ya. Bukan antara jaksa penuntut dengan tersangka gitu ya, pelaku kejahatan misalnya. Bukan hakim sama orang yang dihakimi gitu ya. Mungkin dia udah usaha-usaha menjangkau, menyentuh hatinya Leo, biar Leo ini tuh lebih lembut lagi, lebih mau respect gitu ya, lebih tenang, boleh menyampaikan sesuatu, boleh menginginkan sesuatu, boleh berupaya mencegah sesuatu yang buruk gitu ya. Tapi bukan begitu caranya. Nah, tapi di sini tuh bulan Juni bisa kayak yang upaya men-trigger Leo ini tuh
dia nggak mau lagi, udahlah ya memang begitulah sudah orangnya, udah fix. Jadi dia kayak menilai ya Leo ini tuh udah fix lah, nggak akan bisa lagi dirubah karakternya, dirubah kebiasaannya, dirubah perlakuannya gitu ya. Sekarang ini tuh dia yang mencari cara bagaimana akhirnya dengan keadaannya Leo yang seperti ini, bagaimana dia bisa survive, atau haruskah dia memang harus meninggalkan saja. Mungkin cerita meninggalkan ini tuh jika hubungannya masih diproses pacaran atau paling jauh itu tuh ta'arif ya, atau tunangan gitu ya. Nah, tapi kalau rumah tangga mungkin kayak gimana caranya biar rumah tangga ini tuh tetap tegak berdiri, masih tetap berjalan, tidak terjadi perceraian, namun dia tidak tertekan gitu ya. Dia tidak lagi mengalami tekanan demi tekanan oleh sebab karena sikapnya Leo ke dia gitu ya. Nah, seperti mari agak lompat ke belakang sedikit tentang yang minta rekonsiliasi ya. Soalnya di sini tuh ada pasangannya Leo yang mau rekonsiliasi atau seseorang yang sedang berusaha untuk mendekati Leo di sini. Nah, Leo itu kan kayak nolak terus-terusan ini ke dia gitu. Nah, untuk di bulan Juni ini saya rasa ini adalah penolakan terakhirnya Leo ke dia, karena habis dari sini dia sudah terniat gitu ya. Memang ini masih niat sih gitu. Ada kemungkinan bahwa ini adalah penolakan kali terakhir ya yang Leo lakukan ke dia. Karena di sini walaupun sebatas niat, tapi di situ tuh niatnya adalah aku nggak mau effort lagi dah. Aku nggak mau berusaha lagi untuk membuat Leo ini terbuka pintu hatinya menerima aku. Gitu ya. Sudahlah, kuhentikan saja perjuanganku ini untuk mengupayakan terjadinya rekonsiliasi dengan Leo. Nah, kayak gitu dia ya. Jadi ibaratnya sedang mempersiapkan diri untuk menyudahi ya, untuk menyudahi upaya-upaya menjangkau Leo, membuat Leo percaya dan kemudian mau memilih dia atau memberikan kesempatan padanya agar terjadi satu relationship asmara. Nah, seperti itu ya. Jadi orang ini tuh nampaknya berwacana untuk tarik undur diri gitu ya, tarik undur diri dulu ya dari Leo ini. Memang belum fix ya, sepanjang 40 hari ke depan ya, bulan Juni sampai pertengahan Juli, saya rasa wacana untuk tidak lagi punya effort habis-habisan ya, memikirkan wacana untuk tidak lagi bereffort habis-habisan, ya itu nampaknya gambaran dari si pasangan. Tapi apakah itu kemudian sudah akan menjadi fix sikap dan lakunya dia terhadap Leo? Belum tentu gitu ya. Jadi jika Leonya andaikan ya mau menerima seseorang ini gitu ya, nah orang ini tuh akan kembali luluh mau untuk benar-benar membangun hubungan dengan Leo gitu ya. Atau kalau Leo mau berubah sikap lebih lembut lagi, saya rasa wacana untuk bersikap dingin dalam hubungan rumah tangga ya yang diniatkan oleh si pasangan rasa-rasanya bisa dipatahkan gitu ya. Jadi ya kembali menjadi satu hubungan yang hangat ya, gimana lah lazimnya sebuah hubungan asmara ya. Oke, baik. Jadi agaknya Leo ini tuh bisa lebih buta ya, buta dalam memperlakukan si pasangan gitu, atau menutup hati, tidak membiarkan orang baru ataupun mantan hadir dalam hidupnya Leo gitu ya. Dan seseorang ini mengalami sikap yang begitu keras dari Leo, kemudian harus kembali introspeksi gitu ya, apa sih tujuannya dia dengan Leo ini gitu. Oke, baik.
Dalam bacaan hadir energi dari Gemini, Libra, ada energi dari Leo sendiri, masuk energi dari Scorpio, ada energi dari Cancer, Sagittarius masuk di sana, Virgo hadir, Gemini hadir. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Oh, ada energi dari Aries ya. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.